Halo Sobat Dako Lovers, dukung channel kami dengan like, share, dan subscribe ya. Tampak Dr. Daniel Lee menelepon seseorang memberitahukan bahwa foto adiknya Jennifer hilang dan Jumbarum pergi mencari foto tersebut. Jumbarum kemudian pulang ke rumah dan langsung bertanya ke Dr. Daniel. Dulu dia ingin membalas dendam keluarganya, tetapi tidak mengetahui siapa pria yang telah membunuh ibu ayah tirinya dan adiknya Jaimin. Tetapi seseorang mengirimkannya pesan tentang informasi Song Soho. Jumbarum pun pergi ke lokasi yang ditunjuk dari SMS gelap tersebut dan saat dia melihat Song Soho, dia langsung mengenali pria inilah yang telah membunuh keluarganya. Dan pembunuhan pertamanya lah yang membuat jiwa psikopatnya bangkit. Dan karena operasi implan otak, jiwa pembunuhnya kembali tidak aktif berkat Sun Yohan, tetapi kemudian kembali aktif setelah membunuh Ho Hyung Chul. Jumbarum lalu bertanya ke Dr. Daniel Lee siapa dia yang memberikan lokasi Song Soho kepadanya dan apa tujuan mereka membangkitkan jiwa pembunuhku lagi. Dr. Daniel Lee berdalih bahwa dia tidak mengetahuinya. Tetapi Jumbarum yakin Dr. Daniel Lee terlibat karena cuma dia yang tahu kalau Sun Yohan dan dirinya memiliki gen psikopat. Selain itu, catatan harian dirinya dan ponsel Sun Yohan berada di tumpukan barang Dr. Daniel. Karena didesak oleh Jumbarum, Dr. Daniel Lee terpaksa menceritakan dia kembali ke Korea setelah mendengar kejadian pembunuhan berantai. Awalnya dia mengira Jumbarum yang membunuh keluarganya sendiri. Tetapi dia juga menemui Sun Yohan untuk melihat apakah Sun Yohan juga seorang predator. Saat di rumah sakit, dia melihat mata Sun Yohan yang menunjukkan rasa iri. Dan karena itu, Dr. Daniel tahu kalau Sun Yohan bukanlah seorang predator. Lalu malam saat dia membuat janji temu dengan Sun Yohan, seseorang berusaha untuk membunuhnya, tetapi diselamatkan oleh Sun Yohan. Orang yang berusaha membunuh Dr. Daniel juga memiliki tato os di lengannya. Dan Sun Yohanlah yang menyembunyikan Dr. Daniel Lee. Jumbarum pun memaksa Dr. Daniel untuk memberitahukan siapa dalangnya. Tiba-tiba, reporter Choi Honju datang untuk mewawancarai Jumbarum atas kasus pembunuhan Mo Jin. Jumbarum setuju untuk mengikuti acara tersebut, tetapi wawancara tersebut tidak dilakukan sekarang. Jumbarum pun masuk ke dalam rumah dan mendapati Dr. Daniel Lee yang telah kabur. Dan ternyata guys, yang membantu Dr. Daniel Lee kabur adalah reporter Choi Honju. Kemudian reporter Choi mengantar Dr. Daniel Lee untuk mencari foto adiknya Jennifer. Tetapi sesampainya di sana, Dr. Daniel malah tertangkap oleh anggota OS. Di tempat lain, detektif Komochi melihat rekaman dari memori pria yang membunuh Nachiko. Di dalam rekaman itu terlihat Jumbarum yang sedang berada di lokasi tewasnya Kandukso, Lee Jae-sik, dan Kim Bun-tae. Detektif Ko segera mencari Jumbarum. Kebetulan Jumbarum juga baru saja sampai di kantor polisi. Detektif Komochi yang melihat Jumbarum langsung memukulinya dan bertanya, apakah kamu yang membunuh Kandukso, Lee Jae-sik, dan Kim Bun-tae? Jumbarum kaget dan tidak menjawabnya. Detektif Lee yang berada di sana segera mengambil memori yang ada di saku jaket Detektif Ko dan langsung membuangnya ke toilet. Detektif Komochi yang ingin menunjukkan bukti bahwa Jumbarumlah pembunuhnya, menyadari memorinya telah hilang dan langsung mencari Detektif Lee. Detektif Lee berdalih, dia ke toilet hanya untuk buang air. Jumbarum lalu berpikir ia harus menyangkal bukan dia yang membunuh Kandukso, Lee Jae-sik, dan Kim Bun-tae sampai ia menemukan pembunuh Nachiko. Jumbarum lalu diinterogasi oleh Letnan Bohok 6. Jumbarum menyangkalnya dengan mengatakan di hari tewasnya Kandukso ia bersama sepupunya. Dan karena tidak dapat membuktikan Jumbarum adalah pembunuhnya, Jumbarum pun diperbolehkan pulang. Lalu Jumbarum bergegas ke rumah Detektif Lee. Di sana ia malah bertemu dengan Detektif Ko. Detektif Komochi bertanya lagi, apakah kamu yang membunuhnya? Jumbarum lalu mengakuinya bahwa dialah yang membunuh Kandukso, tetapi dia tidak membunuh Lee Jae-sik dan Kim Bun-tae. Jumbarum juga berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya nanti setelah ia menemukan pembunuh Nachiko. Di tempat lain, istri dari Letnan Padusok lagi-lagi kabur dari rumah. Ia berusaha untuk mencari anaknya. Istri Padusok lalu bertemu dengan Sung Ji-eun dan anaknya Choi Hong-ju. Dan kemudian tanpa sepengetahuan Sung Ji-eun, ia membawa kabur anak Choi Hong-ju hingga mengalami kecelakaan. Beruntung si bayi baik-baik saja, tetapi luka istri Padusok lebih parah karena melindungi anak Choi Hong-ju. Sung Ji-eun yang sedang mencari cucunya lalu ke rumah sakit dan bertemu dengan Padusok. Padusok mengancam akan membunuh anak Sun Yohan asal Sung Ji-eun harus mencari tahu ke Han So-jun di mana ia menguburkan putrinya Hyun So. Akhirnya, Jumbarum menemukan adiknya Jae-hee.
Jadi hari itu Song Soho datang untuk menolongnya yang hampir dibunuh ibunya. Song Soho tidak sengaja membunuh ibu dan ayah tirinya Jumbarum. Dan untuk menghilangkan jejak, dia membakar rumah itu dan tidak mengetahui ada dua anak kecil yang masih bersembunyi di dalam lemari lantai atas. Jaimin, adik laki-laki Jumbarum, lalu berusaha mengeluarkan Jaihi dari jendela. Dan Jaihi pun selamat. Karena perasaan bersalahnya, Song Soho selalu menyumbangkan uang ke panti asuhan dan Jaihi. Sung Yohan juga pernah berkunjung menemui Jaihi. Sung Yohan lalu menceritakan semua kejadian ke Jaihi. Jaihi lalu memberitahukan ke Jumbarum. Nah, pada saat Nachiko terluka parah, Sung Yohan sempat mencurigai Jumbarum yang melakukannya. Pada saat itu, Dr. Danieli menelepon dirinya untuk memberitahukan siapa pelaku pembunuhan berantai yang sedang terjadi. Awalnya, Sung Yohan tidak mempercayai Dr. Danieli dan meminta bantuan temannya Kim Jun Song untuk mencari tahu. Ternyata ada organisasi bernama OS dengan subjek penelitian Sung Yohan dan Jae-hoon. Di dokumen yang dibawa Kim Jun Song juga ada foto-foto pembunuhan yang dilakukan oleh Jumbarum. Pada saat itu, tiba-tiba nenek Bongi datang ke rumah Sung Yohan dan menemukan foto pembunuhan. Sung Yohan mengejarnya karena jika nenek Bongi melaporkan foto itu ke polisi, maka itu akan membahayakannya. Sebenarnya, Sung Yohan berusaha menghentikan nenek Bongi untuk memberikan foto tersebut ke Jumbarum, tetapi dia terlambat. Jumbarum sudah membunuh nenek Bongi. Kemudian, Sung Yohan juga berkata ke Jaihi bahwa Jaihi keluarga satu-satunya yang tersisa. Dan dia berjanji setelah urusannya selesai, ia akan menjemput Jaihi. Setelah bertemu dengan Jaihi, Jumbarum mendapati kenyataan bahwa dialah anak dari Han Sojun. Jadi itulah alasan Han Sojun membunuh Sung Yohan untuk menyelamatkannya. Sung Ji-eun datang ke lapas untuk menemui Han Sojun. Sung Ji-eun menanyakan di mana dia menguburkan Hyun So, putri Padukso. Han Sojun tidak mau memberitahukan di mana dia menguburkan Hyun So, walaupun anak Sung Yohan taruhannya. Karena ia tahu anak kandungnya adalah Jumbarum, bukan Sung Yohan. Itulah alasan ia mau mengoperasi Jumbarum dengan menggantikan otak Sung Yohan ke dalam kepala Jumbarum. Jadi flashback lagi ke waktu Sung Ji-eun baru melahirkan. Karena takut anaknya akan menjadi seperti ayahnya Han Sojun, Sung Ji-eun bermaksud untuk membunuh bayinya. Tetapi dicegat oleh seorang perawat yang dulu pernah ia temui dan janin yang ia kandung juga memiliki gen psikopat. Sung Ji-eun lalu memberikan anaknya ke perawat itu dan berpesan jika suatu hari anaknya melakukan hal buruk, bunuh saja dia. Dan si perawat pun menitipkan anaknya ke Sung Ji-eun. Jadi kesimpulannya, anaknya Sung Ji-eun sebenarnya adalah Jumbarum dan Sung Yohan adalah anak si perawat. Oh Bong-yi masih memikirkan sepertinya bukan Sung Yohan pembunuh neneknya. Dia teringat hari di mana ia sempat berkelahi dengan pelaku, ia menyayat lengan di sebelah kiri pelaku. Kemudian ia pergi menanyakannya ke detektif Shin, dan menurut laporan tidak ditemukan luka di lengan Sung Yohan. Oh Bong-yi lalu ke rumah Jumbarum dan mendapati Jumbarum yang sedang tidur. Karena Bong-yi masih curiga, ia lalu memeriksa lengan kiri Barum dan menemukan luka sayatan. Jumbarum lalu terbangun dan mengetahui jika Bong-yi sudah melihat bekas luka di tangannya. Bong-yi berdalih dia datang untuk memberitahu bahwa detektif Ko sudah mengetahui Jumbarumlah yang membunuh Kandukso. Kemudian Bong-yi pun segera pergi. Bong-yi yang menaruh curiga ke Jumbarum berusaha meyakinkan dirinya tidak mungkin Barum yang membunuh neneknya. Reporter Hongju pulang ke rumah dan mendapat kabar bahwa anaknya telah menghilang. Choi Hongju segera ke rumah sakit. Dokter yang bertugas memberitahu jika bayinya tidak terluka, tetapi orang yang menggendong bayinya dalam kondisi yang parah. Choi Hongju lalu menemui istri Padusok yang tak lain adalah ibu kandungnya. Choi Hongju adalah Hyun So. Dia dan adiknya dulu pernah ditangkap oleh Han Sojun dan berhasil kabur. Dan karena perasaan bersalahnya yang telah meninggalkan adiknya, dia tidak berani menemui ayah dan ibunya. Lalu di depan rumah sakit, Choi Hongju bertemu dengan ayahnya Padusok yang sedang menggendong bayinya. Padusok yang tidak mengenali Choi Hongju adalah putrinya lalu mengembalikan bayi tersebut. Detektif Ko Mochi kembali ke lapas ke tempat Nachikok hampir terbunuh. Detektif Ko masih bingung karena hari itu Sung Yohan datang ke lapas untuk mengambil darah Han Sojun bukan untuk membunuh Nachikok. Detektif Ko masih berpikir bagaimana pembunuh bisa memindahkan pria dewasa yang sedang pingsan ke kotak sulap di aula. Bagaimana jika Jumbarum membohonginya atau jangan-jangan Jumbarum pelakunya? Di rumahnya ia masih memikirkan hal itu. Barum sempat kehilangan ingatan. Jangan-jangan karena itu dia lupa bahwa dia pembunuh berantai. Tetapi naluri pembunuhnya masih ada. Komochi mulai merasa Sung Yohan bukan pembunuh berantainya. Dia teringat malam itu saat Sung Yohan hendak membunuh Jumbarum sebelum tidak sadarkan diri, ia sempat mengatakan Hua Miji.
Detektif Lee mengundurkan diri. Kapten Boho 6 memerintahkan Detektif Shin dan Detektif Kang untuk diam-diam menyelidiki Jumbarum. Dan akhirnya, reporter Hongju mengetahui Sung Ji-eun adalah ibu dari Sun Yohan. Hongju teringat sebelum Dr. Daniel Lee tertangkap, Dr. Daniel memberitahukannya bahwa anak Han Sojun adalah Jumbarum. Hongju bertekad untuk tidak membiarkan putranya diperlakukan tidak adil sebagai putra pembunuh. Obong Yi masih tidak percaya bahwa Jumbarum adalah pembunuh neneknya. Kemudian dia teringat Detektif Ko pernah memberitahukannya bahwa neneknya ditemukan tewas sedang memegang erat sebuah foto yang diambilnya dari rumah Sun Yohan. Lalu Bong Yi memeriksa ke arsip bukti kejahatan untuk melihat foto tersebut. Di foto tersebut terdapat kancing Bong Yi yang pernah neneknya jahitkan ke baju Jumbarum. Bergegas ia ke rumah Jumbarum dengan sebilah pisau, tetapi Jumbarum sedang tidak berada di rumah. Jumbarum akhirnya menemukan bibinya. Bibinya kemudian menceritakan siapa dia sebenarnya. Dia bergabung dengan organisasi OS dan tugas pertamanya adalah untuk melindungi Jae-hun. Lalu mereka mengetahui bahwa Dr. Daniel Lee berhubungan lewat telepon dengan Sun Yohan dan khawatir rencana mereka akan hancur jika Sun Yohan memberitahumu semuanya. Dan mereka berniat untuk membunuh Sun Yohan. Lalu bibinya memberikan dokumen investigasi atas Sun Yohan dan Jumbarum. Di dokumen tersebut tertulis Jumbarum dipastikan sebagai seorang predator, sedangkan Sun Yohan bukan seorang psikopat. Dan itulah mengapa Sun Yohan tidak melaporkan kejahatan Jumbarum ke polisi maupun reporter. Karena dirinya akan tewas dibunuh jika melaporkannya. Dan itulah mengapa malam itu ia mendatangi Jumbarum sendirian untuk menyelamatkan Hanko. Detektif Shin pergi ke sekitaran rumah Jumbarum untuk memeriksa CCTV. Karena ingin mendapatkan bukti lainnya, dia menyelinap ke rumah Barum dan menemukan laptop milik Kim Jun Song, teman dari Sun Yohan. Lalu Detektif Shin membawa laptop tersebut ke kantor polisi dan segera menelepon Kapten Boho 6 dan Detektif Komochi. Tetapi mereka tidak mengangkat telepon darinya. Detektif Komochi ternyata pergi ke rumah lama Jumbarum yang telah dirobohkan. Di sana ia menemukan potongan topeng yang pernah dipakai oleh Hancock. Kembali lagi ke Detektif Shin, Detektif Lee datang ke kantor untuk mengambil barang-barangnya dan melihat Detektif Shin membawa laptop milik Kim Jun Song. Awalnya Detektif Lee ingin mengajak Detektif Shin untuk minum, tetapi ditolak oleh Detektif Shin. Terpaksa Detektif Lee melaporkan ke atasannya, Detektif Shin pergi dengan membawa laptop tersebut. Sesampainya di parkiran rumahnya, seseorang dengan sengaja menabraki Detektif Shin dan lalu merebut tas yang berisi laptop Kim Jun Song. Detektif Shin berusaha mempertahankan tas tersebut, tetapi ia malah terbunuh. Mengetahui Jumbarum sedang dalam perjalanan pulang, Obong Yi segera ke rumah Barum untuk membunuhnya. Tetapi seseorang dari belakang membekap Obong Yi hingga pingsan. Dokter tugas di kantor polisi menemukan obat. Detektif Ko mengenali obat itu yang biasa Jumbarum minum. Ternyata obat itu bukan obat pereda nyeri, tetapi obat yang jika dikonsumsi dalam dosis rendah membatasi kemampuanmu untuk mengendalikan diri dan dapat membuat lebih agresif. Detektif Ko pergi mengunjungi dokter yang merawat Barum dan menanyakan obat tersebut. Tentu saja si dokter berdalih itu adalah obat pereda nyeri saat sakit kepala. Di tempat lain, Sekretaris Kepresidenan Choi Yong-sin baru saja kembali ke rumahnya. Di sana sudah ada Jumbarum yang menunggunya. Dulu, Dr. Daniel Lee pernah memberikan perintah untuk membunuh seorang predator berbahaya, dan ternyata dia adalah Choi Yong-sin.